Halo, selamat datang di channel YouTube Kembara Official. Kali ini ada yang baru nih dari keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Biasanya yang sering muncul di ruang-ruang publik Kembara itu kaum patriarki. Tapi kali ini kaum matriarki yang berkuasa. Kembara itu sering menggaungkan kolaborasi. Podcast kali ini kita berkolaborasi dengan She Build Peace Indonesia, She Build Peace Global, dan Aman Indonesia. Pada podcast kali ini kita akan membahas Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Namun ada juga subtemanya, yaitu tentang perjalanan pengesahan RUU PKS. Nah kali ini Gama udah kedatangan tamu nih. Dan gak akan sendirian pastinya. Ada podcaster kita, Teh Helma Silvia dari Biro Nalar dan Intelektual Kembara DPP Masa Hikmat 2021-2023. Oke, Gama. Oke, dulur Gama, terima kasih. Ya, Teh Helma nih, sebelum kita lanjut ke podcast dan ngebahas tentang RUU PKS, kita kenalin dulu. Biasanya di Kembara tuh kalau manggil Karim, bukan Karim tuh ya, apa ya, rekan yang Rekan. lainnya itu, dengan julukan bukan julukan tuh ya, panggilan dulur, Dulur. biar lebih akrab. Iya. Jadi Gama bakal manggil Teh Helma, dulur Teh Helma. Aduh, Heeh. santai aja, Gam. Panggilnya dulur Helma aja biar nggak Du kagok gitu. dulur Helma, Iya. agak panik gitu ya, manggilnya gimana kalau dulur Helma, durur jadinya, dulur Teh Helma, dulur Helma ya, Iya, dulur dulur Helma Helma. aja. Oke. Ngomongin keperempuanan, tadi ngomongin, kekerasan seksual, Teh Helma. Teh Helma kan, udah lama ya di Kembara. Dulu masuk tahun berapa, Teh? Kalau masuk, ke Kembara itu di mata kembar 18, sekarang mata kembar menuju 30 ya? 30? Heeh. Berarti udah cukup, ya cukup muda Oh. lah ya. Cukup muda ya? Pada tahun 2018. 2018, sekarang Iya. 2022, udah 4 tahun ya Teh Helma ya? Iya. Selama Teh Helma menyelami organisasi Kembara, kiranya nih Kembara ini selama dalam kehidupan berorganisasi, apakah selalu menggaung-gaungkan kesetaraan gender gitu? Oke. Heeh. Ya, apa, di Kembara sendiri itu kan, tentunya ada pendiri ataupun deklarator ya. Mhm. Di sana itu terdiri, ada tokoh perempuannya. Iya. Pastinya gitu kan kesetaraan gender, selalu diterapkan di Kembara. Apalagi ketika pas masuk, eee, organisasi Kembara, sebelum disahkan atau sebelum dibayat itu, kita itu dikasih ataupun, dikenalkan dengan materi analisis gender. Analisis gender. Iya. Boleh nggak dibahas Teh sedikit? Biasanya di mata Kembar bahas analisis gender, dalamnya apa aja tuh Teh? Oke. Kalau dalam analisis gender itu, menurut bukunya Mansur Faki, Mansur Faki. Gama pasti dulur Gama pun baca dong. Iya iya. Iya. Secara umum itu, yang pertama kali dibahas itu pasti pengertiannya gender dulu ya. Iya, bener bener bener. Tapi, yang sering kali dikenalkan itu ketidakadilan gender. Yang pertama itu Ketidakadilan ada gender. marginalisasi, Wos. yang kedua itu ada subordinasi. Iya. Subordinasi. Gama tahu kan? Tahu Iya. insyaallah. Yang ketiga itu ada Tapi tahuan Teh Helma sih yang ketiga ada Iya. stereotype. Stereotype ya. Oke. Yang keempat ada violence. Violence dan Oke. juga double burden tadi Iya, sampai ketinggalan. iya, Oke. betul banget, Gam. Ada 5 ketidakadilan gender ya Teh. Iya. Langsung nyambung nih ngomongin ketidakadilan gender, inequalities gender. Gak tahu gimana cara bacanya, yang gak mau pahami ketidakadilan itu inequalities gender ya. Iya. Ngomongin ketidakadilan gender, tadi ada kekerasan seksual gitu. Kemarin nih lagi hangat-hangatnya isu kekerasan seksual. Siapa sih? Kekerasan seksual di daerah kita nih apa? Cibiru ya? Kalau nggak salah ya Teh Helma ya? Kita kan dari daerah Bandung Barat Oh lah. iya. Jauh-jauh ke Cibiru ngapain? Jauh-jauh ke Cibiru ya. Iya. Ngomongin kekerasan seksual nih Teh Helma. Eh Seringkali kan yang dapet jadi korban, itu kan perempuan ya Teh Iya. Helma. Katanya 8 dari 10 perempuan, pernah mengalami pelecehan seksual. Ini sedikit cerita aja Teh Helma, Gama dulu zaman putih abu-abu Teh Helma. Iya.
lagi naik motor nih, lagi ngebut-ngebutnya, lagi asik-asiknya, biasa waktu lagi muda mah. Dipepetin sama bapak-bapak, dan dia sampai nyentuh bagian vitalnya Gama gitu. Ngeri banget. Astagfirullah. Dan Gimana apa nih yang Gama lakuin? Gimana? reaksi Gama gimana? Reaksi Gama, jerit lah, astagfirullah gitu. Ngejerit kencang banget, mau minta tolong gak ada orang, shock gitu loh. Kena mental gitu kalau kata-kata anak sekarang. Telman sendiri nih ada cerita nggak mengenai pelecehan seksual itu sendiri? Pernah, sama kok waktu Putih Abu nih. Putih Abu juga. Kan emang zaman Putih Abu itu lagi asik-asik jalan kaki ya. Rumah sekolah itu jalan Iya. kaki ya, tanpa adanya motor lah. Kan biar sehat gitu. Nah, di ruang umum, Iya. di jalanan umum gitu ya. Iya. Helma itu pulang dari sekolah sama teman-teman ya, berempat geng ya, kita Wes. gengan gitu Iya. lah. Nah, pas di jalan itu, kita lagi jalan kaki nih, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki lagi, naik motor. Naik motor. Nah, Boncengan iya, dia? boncengan. Posisinya Helma di belakang, teman Helma, di depan, ya berdua. Iya. Tiba-tiba si pengendara itu menyentuh bagian, sensitifnya teman Helma gitu. Ya Allah. Tiba-tiba teman Helma langsung kaget gitu ya. Kena mental juga? Iya, kena mental. Apa yang harus dia lakukan gitu, Iya. astagfirullah gitu. Kok bisa-bisanya gitu ada orang yang beraninya, nyentuh bagian sensitifnya perempuan gitu. Nah dari sana kan, kita belum paham ya yang Iya. namanya gender gitu. Nah tanpa kita sadari ternyata itu, apa namanya tuh, termasuk ke dalam ketidakadilan gender yang tadi, violence gitu. Karena kita tidak menerima apa yang dia lakukan gitu, iya. Oh berarti kalau saat seseorang menerima, dilecehkan, bukan masuknya pelecehan seksual itu ya? Iya, bisa jadi, Oke. bukan. Teh Helma nih tadi ngomongin pelecehan seksual, sekarang makin tinggi gitu kasusnya. Apakah sudah ada regulasi hukum untuk menjerat pelaku-pelaku kekerasan seksual? Oke, Mhm. iya. Karena kan memang udah dari sejak lama ya, apa, kekerasan seksual itu terjadi tapi tidak adanya payung hukum. Nah pada saat ini, regulasi, apa, payung hukum yang ada di Indonesia khususnya gitu, adanya RUU PKS. RUU Iya, PKS, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, iya. gitu. Nah regulasinya itu, terjadi sekitar kurun waktu 5 tahunan, 5 dari tahunan? 2016 Iya, itu. tepatnya 23 Agustus kalau nggak salah ya? Iya, itu. 23 Agustus Nah, 2016 ya? iya. Pada saat itu, eee, apa sih namanya tuh, ketika, pembuatan, apa namanya, draft RUU PKS ini, diinisiasi oleh Komnas HAM gitu. Komnas Iya, HAM. Komisi Nasional, Komnas Perempuan bukan Komnas Oh, HAM, Komnas maaf. Perempuan ya? Iya, dan Forum Pengadaan Layanan. Forum Nah, Pengadaan iya Layanan. diinisiasi oleh, forum itu. Kemudian lanjut, takut salah ya, boleh baca nggak sih? Boleh. Iya. Gini nih, ini nih, oke. Ya, karena kan kalau, mengikuti undang-undang tentunya harus sesuai by data gitu ya, Iya. by buku, by tulisan. Gini nih, Helma, apa ya, Helma ucapin. Ini perjalanan RUU PKS ini terjadi pada 2016 ya tadi. Nah, pada saat itu 70 anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun, mengajukan draft RUU PKS gitu. Ya, ke wakil ketua, DPR yang saat itu dijabat oleh Fachri Hamzah. Fachri Hamzah, Iya, Gama aktivis tahu nggak? itu ya? Iya. Oh. Nah, eee, 2 hari ke depan, 2 Iya. hari ke depannya itu langsung diterima oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, draft itu langsung diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Negara gitu. Nah, kemudian lanjutlah ke tahun 2017 nih, RUU PKS ini mengalami pembahasan yang memang, sangat banyak pro kontranya gitu Pro dari berbagai pihak. kontranya, Iya, ada yang dari,
perspektif agamanya seperti apa, kontraknya itu seperti apa, dan pro-nya itu seperti apa. Nah, di tahun 2017 itulah, eee, adanya pembahasan pro kontra, antara, pihak, berbagai pihak gitu ya. Iya. Mhm. Kemudian di 2019 majulah ya, RUU PKS ini, karena tadi munculnya banyaknya penolakan terhadap RUU PKS, jadi, RUU PKS ini mengalami carryover. Iya, Carryover ya? carryover ke periode selanjutnya gitu. Mmm. Jadi masuk ke dalam prolegnas, nasional 2020. Iya, Prolegnas, tahu prolegnas? tahu 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 Iya, Teh Helma. apa ya, dulu nama apa? Prolegnas? Pro-nya apa nih? Program 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 Pro program legislasi legislasi nasional nasional ya? prioritas. Iya, Oke. itu. Nah, pembahasan RUU PKS ini, apa sih namanya tuh, bergulir antara 2017 sampai 2019. Nah, karena masih ada perdebatan nih Iya? ya, karena seputar judul judul rancangan undang-undang, penghapusan kekerasan seksual, apa sih namanya tuh, dalam judulnya pun masih ada perbincangan gitu. Iya, Perbincangan, cukup perdebatan. panjang ya Teh ya Iya, waktunya? cukup cukup panjang. Dari Padahal kalau mulai lihat dari permukaan, cuma judul aja gitu kan iya ya? gitu Heeh. ya. Cuman kan banyak sudut pandang gitu. Iya. Arti dari penghapusan itu apa, misalkan Mhm. dari kekerasan itu sendiri bagaimana. Nah, di sanalah gitu banyak, perdebatan. Banyak Kemudian majulah, apa, ke 2020 gitu. Rancangan undang-undang PKS ini, ditarik lagi, ditarik Ditarik iya lagi? ditarik. Draft yang sudah dikaji Iya, bertahun-tahun ditarik ditolak lagi? ditolak gitu. Ditolak. Ditolak dari prolegnas, prioritas, juga pemantauan dari lembaga-lembaga terkait. Nah, sejak saat itu juga, RUU PKS, berubah nama menjadi RUU TPKS Apa tuh Teh gitu. RUU TPKS itu? Oke. RUU TPKS ini rancangan undang-undang tindak pidana seksual. Oh, tindak pidana, Iya T-nya itu iya. tindak ya, tindak pidana Nah, seksual. baru kemarin nih, pekan kemarin gitu, Mhm. sekitar tanggal berapa ya? Januari kalau nggak salah ya? Bulan Januari? Iya kan sekarang juga bulan Oh iya, Januari. masih bulan Januari. Nah, Januari, baru-baru ini ya? beberapa pekan yang lalu ini, RUU TPKS ini disahkan oleh, Ketua DPR RI. DPR RI. Iya, siapa coba? Ibu Puan Iya, Ibu Puan. Maharani, iya. Itu kan, matriarki juga ya? Iya, Iya. matriarki. Wah. Ya, akan tetapi RUU TPKS ini dirubah, namanya jadi, UU Inisiatif DPR. UU Nah Indonesia. iya Jadi dari RUU TPKS iya, jadi RUU Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. oh, diganti Iya lagi ya, Teh, ya? iya iya, itulah perjalanan dari panjang lamanya gitu ya. Karena di Indonesia sendiri itu, ketika permasalahan kekerasan seksual semakin meningkat, barulah adanya, apa, payung hukum yang jelas Iya, dari emang harus pemerintah. sakit dulu ya, Iya, baru memang. ngadain obat. Iya. Sedih banget. Oke, tadi Teh ngomongin di tahun 2018 kalau nggak salah tadi ya, Iya. pro kontra dari RUU PKS sendiri. Boleh nggak ceritain tuh dulu tahun 2018 nih, 2018 pro kontra pengesahan RUU PKS itu sebelibet apa sih gitu loh? Oke. Jadi, karena mungkin ya, banyak sudut pandang gitu ya Banyak dalam sudut pandang. mengartikan isi undang-undang PKS ini. Jadi pro kontranya itu, muncul dari berbagai pihak. Yang pertama itu perspektif agama. Tentunya ya Mmm, kalau mengkaji secara agama itu, ya mereka, mengartikan bahwa undang-undang ini pro, LGBT mhm, gitu, pro ya seks bebas gitu. Kemudian dalam banyaknya, apa, partai-partai pun, ya mungkin mereka ada yang mengkaji sesuai, sudut pandang yang emang secara mendetail yang dijelaskan oleh, pemerintah terkait RUU PKS ini secara perspektifnya, untuk penanganan perlindungan, iya. ada yang setuju. Adapun ya memang salah satu di antara partai itu ada yang tidak setuju gitu. Karenanya tadi, Eee, berbagai sudut pandang yang memang mereka artikan dari poin-poin yang ada di undang-undang itu. Tapi kalau bahasa Sundanya mah sekarang rada regreg gitu ya. Iya
Jadi, si pelaku teh bisa gitu dijerat hukum. Ai Iya dulu mah teh Gama juga aduh agak ngeri gitu kan. Nanti takutnya anak cucu juga jadi korban pelecehan iya seksual, di jalan, di sekolah iya bahkan teh bener, sekarang pelecehan seksual marak gitu iya loh. Dan aktornya itu nggak cuma dari murid ke murid, gurunya juga bisa jadi iya aktor gitu, bisa, jadi pelaku iya. pelecehan Dan seksual. korbannya itu siapa coba? Heeh, siapa? Ya muridnya sendirilah. Heeh, dan Astagfirullah. lagi-lagi perempuan banyaknya Iya lagi. iya. Nah inilah Mhm, mungkin, undang-undang ini bertujuan akan, eee, penanganan korban gitu. Karena kan kalau tadi kita membahas ketidakadilan gender termasuk ke dalam violence ya, kekerasan heeh, seksual, juga termasuk ke dalam stereotype gitu, stereotype. pelabelan. Heeh, Iya, karena kan selalu saja korban yang menjadi, apa namanya, pendesakan gitu ketika ingin melanjutkan ke payung hukum, akan heeh, tetapi si melaporkan korban gitu, iya, heeh. si korban selalu yang ditanya-tanya gitu. Nah itulah, Ditanya contohnya kayak ini nih, gimana nih? "Kamu waktu dilecehin pakai baju apa?" Ngeri banget, masih aja gitu loh. Dia lagi syok keadaannya, lagi syok dilecehin, ditanya gitu pakai baju apa, Iya, gitu. Padahal kan heeh kenapa nggak nanya si pelaku, gitu kan. heeh. Nah inilah salah satu dari undang-undang PKS ini ya untuk menangani si korban gitu. Nah dulu di sini tadi kita udah banyak bincang nih bareng teteh keren, si teteh keren ini Wah dulur Gama semakin Biro keren Nadine dong. Gama juga kan anggota Nadine ya? Nadine, Tapi iya. tadi BTW kamu belum ngenalin diri, sampai lupa. Saking asiknya ngobrol sama Teh Helma gitu kan. Teman-teman, Gama juga kebetulan anak didiknya Teh Helma, anak Masya buahnya Teh Allah. Helma, dari Nadine juga tapi masih anggota. Sama Nah, kok. tadi Teh Helma kita udah banyak bincang mengenai gender, mengenai isu-isu perempuan ya, kekerasan, seksual, Iya. terus ketidakadilan gender, kesetaraan dan masih banyak lagi. Barangkali Teh Helma mau menyampaikan sesuatu untuk teman-teman yang di rumah ini yang lagi nonton? Dulur-dulur. Dulur-dulur sampai kelupaan nih. Iya. Buat dulur-dulur yang di rumah, silakan. Iya, siap. Terima kasih, Gam. Jadi, terakhir ya, perbincangan terakhir, jadi jangan sedih. Untuk kaum perempuan khususnya ya, pada saat ini, kita harus melek dan mengawal akan isu-isu perempuan gitu. Apalagi khususnya sekarang sedang maraknya, isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, kita sebagai kaum perempuan itu harus tetap mengawal gitu, harus tetap, bisa menjadi, bagian daripada, pemulihan korban ataupun yang menjadi, korban pelecehan seksual itu sendiri gitu. Jadilah perempuan yang merdeka, yang memang bebas gitu, bebas di sini, tentunya jangan pernah merasa kekurangan gitu, kekurangan dalam artian, ya kita pun punya hak atas penolakan ataupun, yang sering pelaku, apa namanya teh, ya kalau di kampus Mhm instansi-instansi kampus mhm. itu banyaknya ya kayak, maaf ya, si pengajar meminta yang enggak-enggak gitu ya Mmm, ke si murid gitu. Nah di situ, kita harus bisa menolak meskipun itu bagi keuntungan kita sendiri gitu, iya. misalkan mau lulus kuliah harus apa dulu gitu. Kita harus bisa menolak itu dan kita itu harus menjadi perempuan yang cerdas dan hebat, itulah Asik, pembuktian. harus jadi perempuan yang merdeka dan tentunya harus bangga jadi perempuan ya Teh Iya Helma ya. betul dulu Kak. Paling segitu aja ya teman-teman. Iya. Tadi, closing statement dari Teh Helma udah keren banget. Mungkin podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, tapi jangan lupa subscribe ya, dan juga komen pendapat kalian perihal pelecehan seksual yang terjadi. Mau Boleh juga cerita, pengalaman tentang pelecehan seksual di sekitar kalian ya. follow IG-nya dong, Follow IG-nya juga boleh katanya Teh Helma. IG Oh, kembara.official, iya kembaranya. Oh iya, IG-nya iya, Kembara ya? kembara.official. Kembara.official di-follow. Terima kasih teman-teman, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.